Apakah kita mendapatkan apa yang kita mau pada saat kita lari dari Tuhan? When we run away from God, do we get what we want? Do we get what we want? What did this person say? What will this person get according to Isaiah? Apa yang mereka akan dapat? Dikatakan apa? Whose wave cast up mire and mud. Dan arusnya yang didapatkan apa? Menimbulkan hanya apa? Sampah dan apa? Sampah dan lumpur. Miserable. No peace. And yet, in this kind of situation, we think that we are hopeless. Jesus first came to us. He comes as we are. Amen. Pada sahabat ini we start with another sermon series. Kita memulaikan dengan satu seri pembahasan. Kenapa kita memulaikan dengan satu seri yang dengan judulnya The God Who Is Here With Us. Allah yang ada di sini. God Who Is Here with us. Okay? Jadi ini adalah satu topik yang kita akan lihat dan kita akan sepanjang 4 seri ini kita akan melihat kenapa ini harus menjadi satu topik yang saya coba untuk bawa sepanjang 4 sabat mulai dari sabat ini ya. Why would this be our topic? The God who is here with us. Because I want to stress this important truth ya. Penekanan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kenapa ya? We all struggle in our spiritual journey ya. We all struggle in our spiritual journey dan lalu kita berpikir, aduh Tuhan, di mana kira-kira keberadaan kehidupan kerohanian kita ya? Di mana kita punya posisi kehidupan kerohanian? Nah, kenapa saya dapat katakan why I say that we are all struggle? Let me illustrate with an article. I think I've shown this maybe before ya. Kita sudah pernah lihat ini sebelumnya ya. Adventist Record, why are so many people living and also the problem with according to David Trim, the creeping secularization in our world. Masuknya keduniawian di mana ya? Di keduniawian di gereja kita. Dan mereka tinggalkan gereja bukan hanya anak muda, tapi banyak mayoritas anggota gereja oleh sebab mungkin kurang kuat akarnya mungkin ya. The root is not so much strong. Ya, in only 25% of our members. I don't know, kalau kita ada 100 orang misalnya, hanya 25% yang 25% yang biasanya menggunakan Bible study dan berdoa setiap harinya. Dan mayoritas dikatakan lack of assurance of salvation. Aduh Tuhan, saya ini selamat atau tidak ya. And openly admit, dan pada saat yang bersamaan mereka mengakui they don't have a daily walk with Christ. Mereka mengakui mereka tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. In other word, too many church, banyak yang datang ke gereja, but do not come to Jesus. Ya. Oh ini cuma anggota ya, cuma anggota masalah. Oh pendeta juga ya. Unfortunately, Carlyle B. Hines was an Adventist evangelist. Dia seorang Adventist evangelist, bringing a lot of people in the church. When the realization came to him that he had been preaching, ini seorang evangelis gereja Advent ini, dia sudah berkhotbah, dia sudah menginjil 15 years, and yet, apa dikatakan sini? He was an unconverted man. Belum menjadi orang yang bertaubat. I had neglected, saya telah
mentelantarkan satu simple step. Dia katakan apa? Untuk datang kepada Kristus. Simple step of coming to Jesus Christ for myself. Ya, kita seringkali mungkin banyak pendeta pikir, wah saya mungkin bawa orang supaya datang kepada Yesus. What about myself? What about myself? So we need to set our foot. We need to start seeing, the options that we have. Kita harus melihat pilihan yang kita miliki. Apa kira-kira dapat kita lakukan? Dan yang dapat kita lakukan adalah untuk memilih untuk datang kepada Yesus. But the point is, pada saat kita berbicara, when we talk about coming to Jesus, the truth is, dia yang lebih dulu apa ya? Dia yang lebih dulu datang kepada kita. Dia yang lebih dulu datang kepada kita. Jadi inilah kita akan lihat ya, ada satu statement yang kita akan terus ulang-ulangi, yang ditulis oleh Tony Evans. Dia katakan, God will meet you where you are in order to take you where He wants you to go. Allah akan bertemu dengan Anda, di mana kita akan dia temui? Kondisi kita berada, kondisi yang kacau, kondisi yang begini, kondisi yang begitu, Tuhan datang. Tuhan tidak akan pernah katakan, you are hopeless. You have no hope. There will be no such word that will ever come out from our Savior's mouth. No. Dia akan bertemu dengan kita di mana kita berada untuk membawa kita kemana dia ingin kita untuk pergi. Dia terima kita sebagaimana kita apa adanya, tapi dia tidak mau kita tinggal seperti apa adanya. Pelajari didapat dari Matius 5. Ini, the story is mentioned also in the book of Matthew as well as Luke. Ada di situ, Matius, Lukas ada. But, the uniqueness in Mark is, dia lebih panjang dari Matius dan Lukas. Kenapa? Kitab Markus normally short. But for this first story, this is the story that is longer. Lebih panjang, lebih luas dibahas, daripada kitab Matius dan apa? Dan kitab Lukas. So let us open Mark chapter 5. Markus pasal yang kelima. Ya, apa kata pertama yang Anda dapati di situ? Markus 5 ayat 1. Kata pertama. Kata apa? Lalu. Ya, the story is about when Jesus reached a place by the name of Gadarens, ya. Gadara, ya. Tetapi dikatakan lalu. Jadi what happened before? Apa yang terjadi sebelumnya? Kalau Anda baca di Markus pasal 4, okay? Di Markus pasal 4, in Mark chapter 4, what happened in Mark chapter 4? Apa yang terjadi di Markus pasal 4? Angin ribut, ya. Angin ribut, lalu kemudian apa? Murid-muridnya sudah kalut, bangunkan Yesus. And then Jesus say in Mark 4:39, peace be still. Peace. Diamlah dan apa? Tenanglah. Diam. Kepada siapa Yesus berbicara ini? Dia suruh diam. Kalau bahasa forcefulnya itu adalah peace. Itu yang bahasa aslinya bukan peace itu, tapi shut up. Shut up, diam. Tutup mulut, dan apa? Be still, tutup mulut dan tenang, Jo. Apa artinya ini? Kepada siapa Yesus berbicara ini? Siapa yang dia perintahkan ini? Angin ribut? I would like to propose, maybe he talks, the Bible says, and Jesus arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm. Dikatakan seakan-akan Yesus berbicara kepada siapa? Angin ribut. Let me propose,
that the first thing that, of course, maybe Jesus want to make the sea still. But at the second point that also that is important, Jesus want the disciples to have peace and be still. Dia mau bukan hanya kepada lautan yang bergelora ini, tapi dia mau supaya hati murid-muridnya itu memiliki apa ya? Ketenangan, kedamaian. Ketenangan. So, they came out from a storm, and now in Mark chapter 5, they enter another storm. They enter another storm. Ya. Markus 1 ayat 1 sampai 3 bagian pertama. Ya. I would like to read in Indonesia. Those of you in English, we can read in English. Ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah itu diam di sana. Siapa yang lebih dulu turun dari perahu? Yesus. Di mana murid-muridnya saya tidak tahu mereka di mana. Tapi Yesus ini memang lebih dulu apa ya? Turun dari perahu, lalu datanglah seorang yang apa ya? Kerasukan roh jahat. Di mana dia tinggal? Dari pekuburan. Dari pekuburan. In English say out of the tombs. In other words, he lived among the dead. Dia keluar dari ini kuburan orang, bukan kuburan seperti di Indonesia atau Amerika ya. If you go to Israel now, this is the tombs in Israel. It's like a cave ya, seperti goa ya. Jadi dia memang tinggal dari dalam seperti ini. Dwelling dengan kata bahasa Yunaninya katoi kesis, artinya permanent dwelling and permanent abode. Habitation, another word is habitation. Apa itu habitatnya? Biasanya kalau kata habitat itu diperuntukkan untuk siapa ya? Binatang. Perkataan habitat itu biasanya digunakan untuk animal. Ya, jadi itulah ya. Dikatakan orang itu dikatakan diam di tengah-tengah apa? Orang mati. Ya. Habitatnya di situ. Ya, habitatnya di situ. Ya. Dia apa dengan kata lain ya? Dia hidup siang dan malam dengan orang mati. Can you imagine? Apa yang kurang dengan orang ini selain kurang ada yang kurang di dia punya otak? Penciumannya itu udah kacau sekali ya. Pencium bau orang mati, dengan kata lain sudah mati rasa. Dia tidak dapat lagi membedakan. He cannot differentiate between life and death. Jadi orang pepatah katakan apa? Hidup segan mati pun nggak tahu, mati pun belum gitu ya. Hidup segan mati belum. But the thing is, his life wasn't normal. It's not normal lagi kehidupannya. Tidak lagi normal. Ya. Tidak lagi normal. Dan bukan itu saja ya. Dia seperti animal. Habitation, dwelling among the dead, and dikatakan what else that he can be. Bagian kedua daripada Markus 5 katakan, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun, huruf P-nya hilang ya, sekalipun dengan apa? Dengan rantai. Kenapa dia tidak mau dirantai? Why he didn't want to be changed? He wants to free. Dia mau bebas ya. But the question is, was he a free man? Was he a free man? Apakah dia orang yang bebas? He is free, but he is not free. He is strong, but miserable. Ya, be strong and miserable. Nanti kita akan lihat. Ini orang Gadara ini siapa dia ini ya? Mungkin saudara dan saya. We can say we are free. Kita bebas. But we are not free. We free. We can do anything we want. Kita bisa lakukan apa saja yang kita mau. Kita punya uang, kita punya kesempatan, kita punya ini. But and yet, we have all the strength. Kita pikir kita memiliki semua kekuatan. And yet, miserable. Miserable. Tidak heran? Kitab Yesaya 57 ayat 20-21 katakan apa? Isaiah 57, 2021 katakan apa? Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Sebab tidak tetap apa? Tidak tetap tenang. Cannot rest. Cannot rest. Ya, tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik tersebut.
Kita pikir orang-orang yang ingin meninggalkan gereja, people who leave the church, they think, oh, I want to leave the church. I don't want the church to tell me, this is you supposed not to do. You supposed not to do this. You supposed not to do that. I want to be free. I want to be free. I don't want to be chained. Saya mau bebas. Saya tidak mau diikat oleh peraturan-peraturan gereja. And then so they went. But why are you free? Are we free? Apakah kita bebas? Apakah kita mendapatkan apa yang kita mau pada saat kita lari dari Tuhan? When we run away from God, do we get what we want? Do we get what we want? What did this person say? What will this person get according to Isaiah? Apa yang mereka akan dapat? Dikatakan apa? Whose wave cast up mire and mud. Dan arusnya yang didapatkan apa? Menimbulkan hanya apa? Sampah dan apa? Sampah dan lumpur. Miserable. No peace. And yet, in this kind of situation, we think that we are hopeless. Jesus first came to us. He comes as we are. Katakan apa? Wah, ini orang-orang, dia tidak mau tadi, dia tidak memikirkan tentang Yesus. He did not think about Jesus. But Mark 5 verse 4 says, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. A free man and yet not free at all. And the word that is used, the word sekali lagi, seperti habitatnya, dia bagaikan apa? Binatang. Like an animal, ya. Menjinakkannya, kata menjinakkan itu, tame itu biasanya untuk binatang wild animal, ya, dari kata damazo, to tame, to subdue, involving obedience and restraint. We don't want anything to prevent us to do whatever we want. And that is the life that we might be having. Yeah? Life that we have. And verse 5, we read verse 5. And always, verse 5 says, and always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Ya, berteriak siang dan malam. Biasanya kalau normalnya teriaknya siang, tidurnya apa ya? Malam. Atau sebaliknya, yang penting ada waktu untuk tidur ya. Jangan, tapi inilah ya. Gak ada berhenti-berhentinya. Ingin selalu memiliki beraktivitas dia. Ya, beraktivitas, but in truth, what he was doing is only hurting himself. Ya. What he's doing is only hurting himself. Manusia yang berada di dalam badai. Manusia yang hidup di dalam kehidupan di mana mereka mau mencari segala sesuatunya. Kerja siang dan malam. Kurang kalau cuma 1 shift. 3 shift. 3 shift. I need to work and work and work. I need to get the money that I need. I need to do this. I need to do that. At the end, for what? For what? Yeah. And this is both our physical and spiritual reality. This is our physical and spiritual reality. We try to find something in this life. Kita mau mendapatkan arti dalam kehidupan kita. We want to get something, that we are searching for something. But the question, do we get that thing that we are looking? If we are searching and searching day and night, crying out, we may not get anything. Because the thing that we are looking is not there. I don't know who's this Tash O, but I discovered this on the internet. Yeah, Tash O says, man is a restless creature. Manusia adalah apa ya? Makhluk yang apa? Restless. Apa ini restless? Nggak bisa diam. Man is a restless creature. Nomadic at heart. Hatinya ingin apa? Pindah. Aduh, kalau nggak dapat ini, kalau udah pindah ke sini. Nggak dapat ini yang mau dicapai, pindah. Pindah dari satu perempuan ke perempuan lain, dari satu pria ke pria lain, dari satu klub ke klub lain, dari satu obat ke obat lain, dari ini pindah terus. Trying and trying and trying.
But the truth, we think we are free when we want to go here and there to find what we want to have in this life. And the truth is we are not free. We are not free. Why? Because that is not the life with Jesus, right? John 10 verse 10 says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Whatever Satan offered us in this world is only to steal, kill, and destroy. But Jesus says, I have come that they may have life and have it to the full. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa ya? Kelimpahan. We want to enjoy the pleasure of this world, but they are just killing and destroying us. And the real life that we can all have, the real life is the life in Jesus, yeah. And that is precisely what Jesus had done to this madman of Gadara. He came down first. Dia yang turun lebih dulu dari perahu. Kenapa? Apa tujuan Yesus? Supaya dia beristirahat di Gadara? No. He was intentionally planned to meet that person. Dia bukan kebetulan, saudara. Dia bukan kebetulan datang ke Gadara pada saat itu untuk bertemu, kan untuk beristirahat. Kenapa ini ada orang gila? Salah mendarat nih murid-murid. Kenapa murid-murid bawa perahunya ke sini? It was not a mistake. He came specifically for that man. Because he knew what he can become. Dia tahu apa yang akan terjadi, ya. Ayat 6 dan 7. When he saw Jesus from afar, this is surprising. Interesting, ya. Ketika orang gila tersebut, ya, dengan kata lain, ya, ketika yang kerasukan setan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Seringkali kita berpikir kalau kita menyembah Tuhan, wow, Pastor, I will come again to worship when I have, when I can already repent, when I fulfill this, I already do this, when I can do this, when I can do this. We have all the list of the thing that we think, I have to do this, I have to do that first. In order for me to worship Jesus, saya harus melakukan daftar-daftar ini supaya saya bisa apa? Datang berbakti kepada Tuhan. But no. Look at this. When he saw Jesus from afar, he ran and worshiped him. Yeah, he ran and worshiped him. So what does this mean? Yeah? What does this mean? What is so significant? No, we do not come to Jesus when we thought when we are already cleaned, when we already good. Bukan datang pada Yesus kalau saya sudah bersih, saya sudah baik, jadi baik. No, we can make a choice to come to Jesus as we are. Sebagaimana apa ya? Sebagaimana kita adanya. Kalau Anda berpikir, if you think that, I need to come to Jesus when I'm already good, when I'm already able to talk to the person that I don't like in the church, maybe that's the time when I go back to church or what? No. We don't need, why? The truth is, we never ever be good. We never ever be clean. The only thing that will cleanse us is Jesus, right? Yang akan membersihkan kita, yang menjadikan kita baik bukan diri kita sendiri, saudara, ya. Yesus yang akan membersihkan kita. Yesus yang akan memberikan apa? Kelayakan bagi kita, ya. Kelayakan bagi kita, ya. And so, he cried out, ya. He cried out with loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. You do not torment me. Lalu apa yang kemudian terjadi? Jangan siksa aku, dikatakan, ya. Dia diakui. Dia berbakti pada Tuhan, dikatakan apa? Dia akui Yesus sebagai anak Allah yang apa? Yang maha tinggi. The Son of the Most High God. Lalu ayat berikutnya katakan, For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Then he asked him, What is your name? Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion.
Karena kami apa? Banyak. Ingat saya pernah berikan satu ilustrasi, bukan ilustrasi, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan, dikatakan ada satu setan tinggalkan rumah, lalu rumah itu kosong, bersih, ya. Lalu kemudian dia pergi, lalu kemudian dia bawa berapa lagi setan yang dibawa? 7 setan ya. Sekarang ini berapa setan ini kalau legion ini? Itu kalau yang biasa-biasanya itu cuma 7 setan, KO Anda ya. Satu setan putar masuk, orang sudah putar-putar, apalagi 7 ya. Apalagi 7. But this one is legion. What does legion means? Roman legion means between 4,000 to 6,000. 6,000 Roman legion. Now legion means it's not just ordinary Satan or dead spirit, not ordinary spirit. This is Kopassusnya, navy of the spirit. Kopassusnya itu, ya, legion. Dan legion ini biasanya memiliki apa ya? Mereka memiliki simbol. Ada 4 simbol. Normally there are 4 symbols of Roman legion. Number 1, the symbol of bull, the symbol of sheep, the symbol of the god Neptune, and the 4th symbol of legion is what is this? The wars. Babi. Ya. Babi. Jadi legion. Ya. Itu antara 2.000 sampai 6.000. Legion itu antara 2.000 sampai apa ya? Sampai 6.000. And that's what the Bible says. Ya. The demons beg Jesus. Wah, lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya apa? Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Yaitu babi-babi itu memang lambang daripada apa ya? Itu setan-setan putar itu apa ya? Babi putar. Makanya setan itu. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki apa? Babi-babi itu. Ya, ya dari satu segi doktrinnya, kalau terus terang saja ya, kalau babi itu makanan, maka Yesus larang babi itu untuk bunuh diri ya. Dia sayang kan makanannya, jangan buang makanan. Tapi rupanya it's okay ya, karena ini bukan untuk makanan ya. Jadi Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Babi itu, Anda pernah lihat babi berenang? Ya. Ya. They can swim. Pigs can swim. Ya, mereka bisa berenang. But not when they faced with the power of Jesus. Tidak bisa. They cannot do anything. They cannot do anything with the power of Jesus. Satu orang yang gila di Gadara, berapa dia punya setan di dalamnya? 2.000. 2.000 setan di dalam. Kalau ada 2.000 setan dalam diri kita, adakah Yesus mau mendatangi kita? Ya. Ya. Tidak peduli berapa banyak tuh setan atau perbuatan setan yang kita sudah buat, saudara. Yesus akan datang kepada kita. Ya. Tidak ada yang pada saat Yesus lihat Anda, terlalu banyak DP setan. Susah. Terlalu susah mau. Tidak ada yang susah buat Yesus ya. There's nothing difficult for Jesus to get rid of the what? Of the Satan in us. Why? He's not afraid of the devil because he came to restore us. Inilah poin kedua ya. Poin kedua, he comes to restore. Ayat 14 dan 15 katakan, so those who fed the swine fled. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Verse 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu. What happened to this person now? Previously, what happened to him? He was running day and night shouting. Nothing can stop me. So active, moving here and there. But what happened to him now? Right now, he was now sitting, clothed, and in his right mind. Dia sudah duduk,
sudah berpakaian dan sudah apa ya? Sudah waras. Sudah waras. What kind of lesson do we see? That Jesus come to restore us. No matter how many devils or the spirit that we have in our life, no matter how hopeless we can, how hopeless is our situation may be, He will cleanse us. Yeah. Well, the point is, don't joke about the evil spirit. It's not only happening in the time of Jesus, the 2000 spirit. It may happen now. I'm not talking only about people who are demon possessed. I'm talking about whatever thing that we do in our life that reflect the ways of demons. That can happen. Yeah? That is real. Demonic forces are real. Do not underestimate them. Yeah? There's so many evil things that we may do in our life, our addiction, or this and that, and this and that. It is not something that we can, with our own willpower to overcome. Kita tidak bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan apa ya? Setan-setan yang apa ya? Roh-roh jahat yang mungkin dapat menguasai kita. We cannot do anything about it. It can only be overcome with spiritual power. Hanya dapat diatasi dengan kekuatan apa ya? Rohani ya, kuasa dari Kristus. In other words, we should not underestimate the demonic forces. Kita tidak bisa mengunderestimate ya, menyepelekan kuasa kegelapan, but at the same time we should be convinced. Kita harus yakin we have the power of God to overcome. Yeah, we have the power of God. So whatever challenges that we have in life, apapun tantangan kehidupan kita, apapun mungkin kecanduan-kecanduan yang kita miliki, apapun hal-hal yang terus-menerus menghalangi kita dalam kehidupan yang penuh, believe me, we have the power of Jesus that give us peace. That give us peace. Yeah. And we all can experience this ya. Kita dapat merasakan kekuatan yang surga berikan. Artinya, let me not talk about you. Let me talk about myself a little bit. Mari saya bicara tentang diri saya. Selama 2,5 tahun ini, hampir setiap malam harus sepertinya ya, berkhotbah terus terang. Ya. Sedangkan khotbah 1 kali 1 minggu itu kadang-kadang setengah mati juga ya. Tapi kalau mau bikin khotbah hampir setiap 1 malam, tiap malam, dan bukan berarti saya langsung bebas dari tantangan kehidupan lainnya. Ada banyak hal tantangan-tantangan kehidupan. Tapi siapa yang memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat apa ya, memimpin ibadah malam? Karena saya seorang berpendidikan, karena saya pendeta, karena saya itu bukan ya. I can only say it is the power that's beyond me. Di luar yang saya dapat pikirkan. Di luar dapat saya pikirkan. Yang memberikan apa ya? Memberikan kekuatan. Dan kita masih bisa melihat kekuatan ini, saudara-saudara ya. Pada hari Kamis lalu saya katakan kita mendoakan seseorang ya, yang kita kenal di sini mungkin ya, yang kehilangan dokumen-dokumen berharganya. Kita berdoa saya berdoa, kita semua, Anda semua berdoa untuk supaya Tuhan menunjukkan apa ya. Bagi saya ingin melihat, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau berkemurahan, berikanlah jawaban, berikanlah bantuan yang Engkau dapat berikan, agar kami semua dapat melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu. Hari Jumat pagi, Saudara Regan telepon saya, dia katakan, pendeta, tas yang hilang, paspor yang hilang itu ditemukan kembali. Wow. Saya yang berdoa, saya cuma bilang, saya berdoa, mudah-mudahan Tuhan jawab ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang soal mudah-mudahan. Kalau memang Dia berkehendak, Dia akan apa? Dia akan jawab. Hilang Kamis sore, ketemu Jumat pagi. What kind of, I don't know. Ya, tapi lihat ini orang ini, tadinya dia hebat sekali berada di padang, tapi sekarang apa? Tadinya dia bagaikan binatang liar, sekarang dia sudah apa? Dapat duduk, tenang. Ya. Tadinya dia meneror orang, terrorizing people. Tapi sekarang dia bisa dapat apa? Menjadi orang yang tenang. Tadinya dia apa? Telanjang, sekarang dia apa?
berpakaian. Tadinya dia apa? Dia adalah seseorang yang outcast. Orang tidak mau bersama dengan dia. And now he was going home. Pertanyaannya, saudara dan saya itu siapa? Apakah kita murid-murid Yesus atau orang Gadara ini? Yang pasti kita bukan Yesus ya. Kalau ada dua pilihan ini. Are we the disciples of Jesus or this madman of Gadara? Yang mana? Oh, pendeta katakan, saya pasti pendeta, saya pasti bukan orang madman Gadara, saya murid-murid Yesus. Kita kan semua murid-murid Yesus ya. But the truth is, we are this madman of Gadara. Based on what? Berdasarkan apa? Saya katakan kita semua ini adalah orang gila yang dari Gadara ini. Dari kata naked ini. Ya. Dari kata naked. Wahyu pasal 3 katakan bagaimana keadaan kita. Kita pikir kita berpakaian padahal kita apa ya? Telanjang. Telanjang. Kita pikir kita sedang apa ya? Kita pikir kita sudah tamed, we are controlled, we are at peace. But the thing is, we are not controlled, we are not tamed. Kenapa? Kita belum duduk bersama Yesus. Wahyu pasal 3 berbicara tentang keadaan kita yang belum duduk. Kenapa? Wahyu pasal 3 ayat 20-21 katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan apa? Makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan apa? Kududukan. Artinya, kehidupan kita saat ini, kehidupan kita semua, Anda maupun saya, kita belum tadudu, saudara. Kita harus sadari kita belum tadudu dalam kehidupan rohani kita. Kita masih apa? Masih berteriak-teriak siang dan malam. Masih berteriak-teriak sidang. Kita belum didudukan. Kita harus, yang dapat kita lakukan cuman bukan apa-apa, buka pintu. Buka pintu hati kita, lihat dosa-dosa kita. Lihat Yesus masuk untuk membersihkan kita. Ya. Yesus masuk. Kenapa? Karena dialah satu-satunya. He was the only one that can make us sit. Tenang. Ya, tenang. Itulah sebabnya Mazmur 23:3 katakan apa? He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menenangkan jiwaku. 2,5 tahun ini satu kata yang sering kita dengar ulang-ulangi adalah mental health. Ya kan? Kesehatan mental. Itu sering dengar itu. Itu bukan hanya masalah di Anda. Itu dapat terjadi kepada siapa saja. Itu dapat terjadi kepada saya. My mental health. Tapi bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa tenang? Not with my might, not with my knowledge, not with my everything, but with this. The word of God that brings me to Jesus. Ya, dialah yang menyegarkan apa ya? Dialah yang menyegarkan jiwaku. Tapi tentu saja tidak banyak orang yang suka terus-menerus disegarkan oleh Yesus ya. Kenapa? Karena ada orang-orang juga yang tidak mau. Ya, walaupun Yesus datang untuk restore, menyegarkan kita, menyembuhkan kita, tetapi ada orang-orang lainnya yang akan takut. Ya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu, orang-orang lain sudah berpakaian, sudah waras, dan orang yang tadinya kerasukan legion itu ya. Sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Jadi ada orang-orang seperti orang yang dari Gadara bertemu dengan Yesus, diubahkan, restored, and now sitting with Jesus, but yet other people. Mereka rasa apa? Takut. Takut terhadap apa? Ya, takut terhadap apa? Ayat 16-17 katakan, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan pada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia dalam ketakutannya meninggalkan daerah mereka. Kenapa? Orang-orang yang takut untuk menerima Yesus adalah orang-orang yang takut kehilangan apa yang mereka pikir berharga di dunia ini. Apa yang mereka pikir valuable, their position, their wealth, their fame. They think that they have everything that this world has offered them. Mereka pikir mereka sudah memiliki segala sesuatunya ya. Saya tidak katakan ada babi-babi dalam kehidupan kita, bukan begitu. Tapi poinnya adalah nilai-nilai yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita yang kita pikir, oh ini berharga. Ini babi-babi ini berharga.
Itulah sebabnya mereka takut untuk lepaskan keduniawian yang mereka anggap apa? Berharga. And so they rejected the offer of Jesus. Yesus datang kepada kita as we are. Tetapi dia tidak biarkan kita begitu saja. He comes to restore us. Dan poin yang terakhir, so that we all have story to tell. Ya. Timothy Keller says, God sees us as we are, love us as we are, and accept us as we are. But by His grace, He does not leave us as we are. Tuhan melihat kita sebagaimana kita adanya, berlumpur, penuh dengan noda. Dia mencintai kita sebagaimana kita adanya. Dia menerima kita sebagaimana kita adanya, tetapi melalui rahmat-Nya, Dia tidak akan tinggalkan kita sebagaimana kita adanya. Dia mau supaya kita apa ya? Berubah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu berubah? How do we change? How can we continually change? I would like to propose, this is the third point and the last point. Markus 5 ayat 18-19 katakan apa? Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang-orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta. Setan-setan tadinya meminta Yesus supaya apa ya? Setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya pindah ke babi, lari dari Yesus. Tapi sekarang orang ini dia meminta, begging. Meminta untuk apa? Ya, supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Dia ingin jadi murid Yesus. Waduh, ini bagus atau tidak ini? Bagus sekali ya untuk jadi murid Yesus. Ya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Surprise, surprise. Ayat 19 katakan apa? Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka. Go home to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you, and how He has had compassion on you. Dia bermohon untuk menemani Yesus. Jadi murid Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus tidak apa? Tidak setuju sepertinya ya. Kenapa? Karena Yesus mau supaya dia apa ya? Memberitahukan kepada apa? Orang-orang lain. Memberitahukan kepada orang-orang lain ya. Segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. We have a story what? To share ya. Kita memiliki kisah, story, cerita yang dapat kita apa ya? Kita bagikan. Ya. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah saudara tahu bagaimana supaya kita dapat terus menerus dapat kekuatan dalam kehidupan kerohanian kita. Betul, bagus Anda dengar-dengar firman Tuhan melalui Spotify, Facebook, YouTube. That's good thing. But if you want to be like this story that we have, not only there's something that we get and keep, but something that we get and share. Sesuatu yang kita dapati, lalu kita apa ya? Kita bagikan. Kita bagikan. Pada saat kita membagikan kisah-kisah kita, itulah yang menguatkan kita. Jadi jangan Anda bilang, aduh pendeta Rantung ini suruh-suruh di gereja dia selalu apa ya? Dia selalu beri anjuran, aduh selalu ada personal ministry, apa itu istilahnya? Dorongan anggota bekerja, aduh itu sepertinya pekerjaan kita, duty kita dan lain sebagainya. Itu seakan-akan kita melakukan untuk orang lain. We think of witnessing is for the benefit of others so that they can be brought to the kingdom of God. But look, based on this story, witnessing is not for the strengthening of others. Bukan untuk kekuatan orang lain, tapi kekuatan siapa ya? Kekuatan kita. Ya. Kekuatan kita. Pada saat kita berbicara tentang kisah yang kalau Anda, each one of you, setiap Anda masing-masing memiliki kisah di mana Tuhan telah menuntun kehidupan Anda. And I cannot tell that story to other people. Saya tidak dapat menceritakan kisah kehidupan Anda dengan Tuhan pada orang lain. You can tell that story to others. Anda dapat beritakan itu pada orang lain bagaimana Tuhan telah merubah hidup saya. Ya. Pada saat acara-acara kita, saya sering kali kenapa? Ya mungkin karena saya banyak melakukan dosa-dosa lain.
Tetapi ada orang yang mungkin, saya belum pernah kecanduan heroin. Saya mungkin ada dosa-dosa lain. Tapi ada orang yang kecanduan heroin yang katakan, puji Tuhan pendeta, Tuhan telah memberikan kekuatan. Saya tidak lagi menggunakan heroin. That person has story to tell. Orang itu memiliki kisah, dia dapat apa ya? Ceritakan. Dan inilah yang dapat kita bawakan ya. Yesus melakukan mujizat, tetapi coba lihat mujizat yang terjadi berikutnya yang di kisah ini ditutup dengan orang-orang yang kagum, bukan melihat mujizat Yesus, tetapi melihat apa yang telah terjadi kepada seseorang yang menerima mujizat Yesus. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran, bukan heran bahasa Inggrisnya, marvel. Wah, kagum. Ya, menjadi kagum. Melihat perubahan orang tersebut. Each one of you have a story to tell. Masing-masing Anda memiliki kisah untuk apa? Disampaikan. Ya. Ibu Shana laluan pernah katakan, pendeta, saya bukan seorang yang suka bicara. Waktu pernah satu kali dia memberikan kesaksian. Tetapi apa yang telah diperbuat Tuhan untuk Ibu Shana? Ya, saya belum pernah masuk di kamar di rumah sakit di mana orang sebelah kiri satu persatu dipulangkan karena sudah masuk peti. Ya. Tapi apa yang Tuhan buat kepada Ibu Shana itu menjadi satu kisah yang saya tidak miliki, yang saya tidak bisa katakan, tapi hanya beliau dapat apa ya? Beritakan. Dan orang akan melihat kebesaran apa ya? Kebesaran Tuhan. How important is the story that we need to tell? Very important. Berapa pentingnya kisah yang dapat kita katakan? Sangat penting. Wahyu 12 ayat 11 katakan apa? Dan mereka yang mengalahkan dia, yang mengalahkan naga, mengalahkan setan, dikatakan apa? Mereka yang mengalahkan dia, mengalahkan oleh sebab apa? Oleh sebab darah anak domba, mengalahkan oleh sebab Yesus. Tapi bukan hanya Yesus. Ya, darah anak domba, apalagi dikatakan sini? Supaya saudara dan saya jadi pemenang, perkataan kesaksian mereka. Ibu Shana terus bagikan. Ya. Saudara-saudari lainnya, terus bagikan perkataan. Ya. Terus bagikan. There is a power. Ya. Kita semua kenal saudari Jane Good. Dia sering kali datang ke sini ya, dari Allegheny, suka berkhotbah. Dia ada satu buku yang Ibu Pendeta sementara baca, dia kasih ya. See what God can do. Inspiration for your journey. Yeah, I would like the young people, if you can get this book from Amazon, Maya, ada ya, they sell it on Amazon, or kalau dia datang, mungkin kita bisa beli langsung ke dia. Tetapi, kalau Anda membaca, saya belum baca bukunya, terus terang. Ibu Pendeta yang sudah baca, dan ada kisah demi kisah yang dia katakan. Pada saat saya baru mendengar apa yang Ibu Pendeta katakan kepada saya, ada yang hampir mengucurkan air mata. Bagaimana tuntunan Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupan Ibu Jane Good ini. Coba Anda baca, saya tidak mau berikan spoil alert atau apa itu spoil alert ya, atau memberikan spoiler gitu ya. Tapi coba Anda baca pengalaman kehidupannya, tolong baca, tolong beli, atau apa mungkin ya beli, atau mungkin setelah Ibu Pendeta selesai baca kita bisa share ya. Tetapi dia memiliki kisah yang telah menguatkan dia dan juga menguatkan kita semua. Tuhan datang kepada Anda semua, kepada kita semua, as we are. Untuk apa? To restore us. Untuk membawa kehidupan kita supaya berubah. Agar supaya apa? Supaya kita memiliki kisah yang dapat kita bawakan kepada orang lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Pada saat ini kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita, yaitu acara perjamuan suci. Jika memungkinkan.